Ya, ciao. Ya, kita kembali lagi di kata-kata Mustafa, membahas tentang sesuatu yang ada di sekitar kita, di sekitar kalian, tapi tidak kalian akui keberadaannya. Ya, kita bertemu lagi dan berjumpa lagi di hari Minggu yang membahas tentang agnostik. Dan kali ini jilidnya adalah agnostik, bukan agama, perumpamaan. Ya, di agnostik bukan agama, perumpamaan. Di sini saya ingin menjelaskan bahwa bagaimana bila sudut pandang agnostik ini adalah sebuah perumpamaan bagi mereka yang ragu atau mungkin merasa tidak tahu akan kenyataan yang ada di dunia saat ini. Ya, tentunya kita sudah sering mendengar bahwa agnostik dan ateis ini memang cukup dan amat berbeda dari ateis yang memang mentang dan tidak percaya dengan Tuhan, namun agnostik lebih meragukan banyak hal dan memang sering digiringnya adalah ke ketuhanan. Itu kenapa ateis atau teis, kata teis itu dipisah ya, jadi a dan teis. Teis itu dianggap sebuah kepercayaan atau keyakinan terhadap Tuhan atau terhadap sesuatu yang dipegang sebagai kepercayaan bagi umat manusia. Sedangkan gnostik atau agnostik dipisah juga ya. Gnostik itu artinya pengetahuan atau pemahaman gitu ya. Dan dari maknanya saja sudah bisa dibedakan dan diarahkan kemana tempat kedua pemahaman ini. Sebagai paham ketidaktahuan, pernahkah kalian mungkin berpikir begitu ya? Ada sebuah cerita, ada sebuah kisah, perumpamaannya seperti ini. Ini kisah menarik dan sudah lama dan menurut saya ada dibuat meme-nya, quotes-nya dan lain-lain. Mengisahkan tentang sebuah atau seorang penduduk Eskimo atau suku Eskimo yang didatangi oleh pemuka agama atau penyebar agama. Gitu ya. Saat mereka menyebarkan agamanya ke satu tempat di daerah suku Eskimo, dia mengajarkan yang ada di dalam kitabnya, dia mengajarkan makna-makna kebenaran. Hingga pada suatu saat suku Eskimo ini bertanya, salah satu suku Eskimo yang mungkin agak skeptis dan agak kritis bertanya, Bapak, menurut Anda, bila agama itu tidak datang atau tidak tersebar ke tempat kami, apakah kami akan masuk neraka? Oh, kata pemuka agamanya, tidak, karena orang-orang yang tidak tahu itu tidak akan dihakimi di neraka. Lalu orang Eskimonya mengatakan, lalu kenapa kamu datang? Jadi terkadang manusia ini suka menciptakan sebuah pemahaman ketuhanan yang menunjukkan seolah-olah Tuhan ini pelin-pelan gitu. Tuhan ini nggak seperti maha adil seperti yang banyak orang gaung-gaungkan gitu ya. Kita melihat saat ini kenyataannya bahwa bila memang orang yang tidak tahu adalah orang yang akan masuk surga atau dianggap dapat masuk surga karena dia tidak tahu atau tidak pernah mendengar agama begitu ya, maka suku Sentinel yang ada di India adalah suku yang pasti masuk surga sekarang. Mereka yang meninggal gitu ya, karena ya mereka adalah saat ini di era modernisasi ini adalah satu-satunya pulau terpencil di daerah India yang tidak satupun orang bisa masuki gitu ya. Apakah mungkin ini adalah misi juga dari pemerintahan India yang sengaja mungkin negara Pulau Sentinel ini dilarang ada orang masuk supaya setidaknya akan ada warga India gitu ya, atau orang India gitu yang akan masuk surga gitu ya tanpa pengetahuan agama gitu ya.
Dan sebenarnya adil, tetap kita akan temukan tidak adil juga bagaimana ternyata bila ada seseorang yang lahir dari suku kanibal gitu ya. Kita sudah tahu sejarah bahwa mengatakan ada suku kanibal, suku yang memakan manusia begitu ya. Mereka memakan manusia, mereka membunuh manusia. Lalu saat dia tidak tahu bahwa ada keberadaan agama atau ada ajaran agama, mereka wafat sebelum mengetahui agama, mereka masuk surga. Betapa apa ya, ini bisa dibilang beruntung kah orang ini? Saya nggak mengerti ya. Tapi perumpamaan tentang ketidaktahuan adalah perumpamaan bahwa mencari keadilan, mencari pengetahuan itu esensinya lebih penting ketimbang mempercayai sesuatu tanpa pengetahuan. Nah, banyak orang yang berdebat tentang ketuhanan bahwa bagaimana mungkin kamu menyembah sesuatu yang dibentuk-bentuk dan bisa diubah-ubah bentuknya. Bagaimana? Dibalaslah lagi kan. Bagaimana mungkin kamu bisa menyembah ketiadaan? Nah, akhirnya mereka ini saling mengutuk, saling mengumpat, saling menghina, saling mengkritik apa yang mereka sembah itu. Sedangkan mereka tidak menemukan titik temu bahwa gimana nih caranya kita yang berbeda ini bisa satu tujuan, yaitu kebaikan. Padahal banyak juga orang yang bilang semua agama itu mengajarkan kebaikan, cuman ada titik-titik temu memang yang berbeda. Di mana agama A mungkin memiliki ajaran seperti ini, agama B memiliki ajaran seperti ini, tapi inti sarinya adalah agama-agama yang memang diakui dan dipeluk banyak orang ini memang mengajarkan kebaikan gitu ya. Dan saat kita tahu bahwa agama itu mengajarkan kebaikan, kenapa kita nggak bisa fokus di kebaikan saja gitu ya? Sehingga perbedaan yang diricuh kayak ini mencuatkan ateisme, mencuatkan panteisme, mencuatkan agnostisme, mencuatkan kreasionisme, mencuatkan teis dan berbagai macam paham yang lain yang menggiring seseorang untuk tidak beragama. Dan pada akhirnya muncul juga kan beberapa pemahaman yang besar seperti komunis, seperti sekuler yang tidak ingin mencampur adukan agama dan kehidupan berpolitik, kehidupan bersistem yang memang mereka rasa ya agama nggak bisa disatukan. Karena pada dasarnya orang tetap akan menggunakan agama sebagai bahan untuk membandingkan, sebagai bahan untuk menghakimi gitu ya. Dan ya saya tidak tahu di mana letak salah dan benarnya, karena memang sekali lagi bukan ranah saya untuk membenarkan atau menyalahkan. Saya adalah orang yang memegang paham agnostik, yang mengedepankan paham ketidaktahuan. Artinya setiap argumentasi saya juga saya dasari untuk bertanya gitu ya, untuk mencari tahu gitu ya. Dan saya mengembalikan ke perumpamaan dan memposisikan saya sebagai orang yang mencari tahu. Dan saya pun juga orang yang tetap terus belajar. Dan saya pun menganggap diri saya sama dengan orang Eskimo, dengan suku kanibal, dengan suku-suku yang memang belum bisa menerima ajaran secara eksplisit gitu ya, belum bisa menerima ajaran tertentu secara eksplisit gitu ya. Karena ya dalam melihat kehidupan, kita akan ditemukan dengan fakta dan ilmu pengetahuan yang sudah kita pelajari. Bila kita mempelajari dalam sudut pandang agama, kita akan membedakan dan melihat korelasi antara agama yang kita pelajari, yang kita pegang, lalu dengan fakta yang terjadi di lapangan. Dan selama ini, dan saya rasa orang memang kebanyakan naif begitu ya, mengatakan bahwa agama adalah titik temu di antara semua umat atau antara semua manusia. Tapi kita naif kalau bilang agama juga tidak bisa dikatakan bahwa agama bisa menuai atau mentuai kericuhan yang terjadi sekarang dan digunakan sebagai alat untuk ya membuat kambing hitam, mengadu domba.
kita naif kalau kita tidak melihat itu. Bahkan dari kasus-kasus yang terjadi beberapa waktu belakangan tentang kasus di Prancis, yang kita fokus kebanyakan warga negara kita yang mayoritas merasa terhina dengan satir yang ada di Prancis. Fokusnya adalah Macron, fokusnya adalah pemimpin dari Prancis ini. Kita tidak terlalu fokus dengan kejadian main hakim sendiri yang memang ya kita boleh lihat seberapa banyak sih orang yang membahas tentang kasus pemenggalan kepala pemimpin guru yang memang mendukung kebebasan berekspresi itu, gitu ya. Berapa banyak begitu kan? Sehingga fakta-fakta di lapangan memang membuat kita merasa oke, aku nggak tahu nih mana yang benar dan mana yang salah. Dan umpamanya aku mati dalam keadaan begini, ya lebih baik aku mati dalam keadaan tidak tahu. Karena aku akan menganggap diriku sama seperti orang Eskimo dan orang suku kanibal yang memang tidak menerima ajaran apapun dari luar, dari sisi modern yang dianggap beradab. Karena kalau kita menerima itu, kita seolah-olah memaksa diri kita untuk mempercayai sesuatu yang memang kita tidak bisa secara mutlak percayai, gitu ya. Akan ada prinsip-prinsip ilmu pengetahuan yang mungkin akan orang bikin cocok loginya, gitu ya. Dan apakah sekali lagi kita hanya percaya dengan cocok logi, gitu ya? Ya, saya percaya dengan hipotesa, saya percaya dengan prinsip pseudoscience. Bagaimana kita melogikakan sesuatu yang secara ilmu pengetahuan belum terpecahkan, tapi mungkin secara logika hipotesisnya 80% dapat menjelaskan itu. Tapi bukan berarti saya percaya dengan kemutlakan atau keabsolutan, oke saya akan percaya, enggak juga. Tapi itu menjadi referensi ilmu pengetahuan untuk saya pribadi. Dan di situ juga sudut pandang agnostisme, sudut pandang ketidaktahuan dapat berguna, gitu ya. Sehingga kalau 80%-nya ini cuma cocok logi, ya kita juga belum bisa menjadikan itu sebagai pijakan pasti, begitu ya. Dan memaksakan diri kita untuk mempercayai sesuatu yang belum kita bisa jadikan pijakan pasti, artinya kita memaksakan diri untuk menjadi orang yang naif, menjadi orang yang jaim, gitu ya, karena hanya merasa oke, kita butuh sesuatu, kita butuh percaya Tuhan, kita butuh percaya agama. Akhirnya kita melawan diri kita yang sebenarnya meragukan itu, gitu ya. Dan pertanyaan bagi orang-orang agama yang sering terjadi, mau sampai kapan kamu ragu, gitu ya? Mau sampai kapan kamu ragu? Ya kembali lagi, lebih baik kita berhenti dalam keadaan tidak tahu ketimbang kita berhenti dalam keadaan merasa tahu sedangkan kita memang tidak tahu, gitu ya. Dan ini juga yang sering terjadi kepada orang-orang yang memang memecahkan ideologinya untuk merusak ideologi yang lain, gitu ya. Karena orang memang punya hasrat merasa bahwa saat dirinya lebih baik atau lebih benar dibandingkan orang lain, dia punya kewajiban untuk membenarkan argumen dan ideologinya agar orang mempercayai atau memegang argumennya tersebut. Dan saya beberapa kali pun mengatakan pembenaran belum tentu kebenaran. Dan bila kebenaran memang bisa dibenar-benarkan, lalu apakah Tuhan memang ada dan menjadi sebuah kebenaran? Atau mungkin Tuhan hanya bahan atau produk dari pembenaran? Ciao! Kebaikan itu suci, tapi banyak baik ada batasnya.
tak terbatas katamu.